Akhirnya bisa kembali ke langit. Dasar brengsek, berpura-puralah kau, Penkan. Tanpa perlindunganku nanti, Shenling. hidupmu yang nyaman akan berakhir. Emas 102. Perak 1002. 10.000 mutiara. Tolong lihat wanita. Seiya. Ini adalah dewa kekayaan di surga. Berkatalah, jiwa kekean, terbang kuning tengda, uang jinjin. Terbakar. Cepat melawan api. Manayang Gulan. Terbakar. Gaddies. Penkan. Gadis, bangun gadis. Gadis bangun, gadis. Gadis, Bibi. Sejak saat itu, garis kausal yang tebal dan panjang, aku diikat dengan kuat. Aku kehilangan mana. Hanya bisa tinggal di dunia. Selamat. Selamat. Zelamat. Untuk membayar, aku menikah dengan Shenling. Rueying, Kaya, kita punya uang. Dia Bergenji Padaku. Saya juga mengatakan kepadanya, selama dia tidak melanggar janjinya, aku akan membuatnya kaya dan mulia, makanan dan pakaian. Tapi jika dia kehilangan aku, lalu aku membiarkannya pergi, 3 kehidupan. Nyonya. Tuan sudah kembali. Xianggong. Tuan, diamant bawa kembali seorang wanita. Sayang sekali. Bagaimanapun, itu adalah janji.
Nona. Keberuntungan yang kuat. Jika dia menelan. Xianggong. Siapa dia? Yaoer sekarang hamil. Aku harus memberinya nama. Tapi Kotidak Berjanji Padaku. Jangan pernah menerima hidup ini. Tidak menerima. Menikahi seorang istri. Kau akan beristirahat. 10 tahun. Kau tidak. Posisi Nyonya Shen ini, Anda harus membiarkan. Sekarang janin di perut Yaoer, itu adik ipar saya. Aku tidak bisa membiarkan dia lahir. Hanya satu orang yang lebih rendah. Rueying. Kau selalu lembut dan penuh perhatian. Lebih baik mengambil posisi Nyonya Shen ini. Berikan itu. Silakan. Aku adalah Dewa Surga. Bagaimana kita bisa melahirkan anak-anak fana? Aku sudah bilang padamu, aku tidak bisa melahirkan. Tapi bagaimana Ko Berjanji? Kau bilang kau hidup ini. Puis-tu? Dan tetap bersama saya. Kau bilang aku hanya istri. Kata-kata di antara pria, kau juga menganggapnya serius. 3 generasi single pas Xianggong. Aku tidak bisa mematahkan dupa untukmu. Ini anak saya. Itu berbeda. Peramal mengatakan. Perat saya. Kember satu anak. Terlalu banyak. Terima kasih Tuhan. Bisnis keluarga saya. Akhirnya ada ahli waris. Bagaimana mungkin? Seyat et la menon ton Piring Kei Dupont. Shenling memukul tanpa anak. Dan kau. Sudah lama melakukan 7 pelanggaran devaluasi istri. Itu yang paling layak yang kuberikan pada Properti yang kau ciptakan. Tidak ada titik saya. Teh yang Anda tanam tidak berharga. Tidak, aku menarik Xiang Rui. Anda tidak dapat menyimpan properti ini. Quan Ruiying. Kau benar-benar berpikir mereka memanggilmu beberapa kali. Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai peri? Jika bukan karena saya Shenling, pekerjaan rumah yang melelahkan. Kau pikir sempoa MU. Apa gunanya? Xianggong, Jangan merah. 10 tahun. Ada gerakan di dalam perut Anda. Tidak ada. Shenling, tapi aku ingin keturunan. Apa aku salah? Jika kau berani, jangan salahkan saya, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Ingat. Lalu Koanga. Awalnya di bawah kuil kekayaan. Apakah Anda membuat sumpah? Aku bersumpah demi Tuhan. Hidup ini tidak pernah kalah. Jika Ko Mangayati Aku. Seya Akan Melindenji Anda Selamania. Memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Ko Keilangan Aku. Itu akan membuatmu kehilangan 3 kehidupan. Jika Ko Keilangan Aku. Itu akan membuatmu kehilangan 3 kehidupan. Nona. Xiaorang Fana. Lihat yang membuatmu takut. Bagaimana bisa kakak mengatakan kata-kata jahat seperti itu? Bagaimana saya bisa mengutuk Xianggong? Quan Ruiying. Kau berani menggurku. Aku tidak pernah berbicara. Shenling, kau berjanji pada para dewa memiliki semuanya sekarang. Sekarang Ko Melangar Sympa. Itu harus dibayar. Kau tinggal untuk Jateng, telapak tangan. Mengangkat kepala 3 kaki dengan dewa. Mulai hari ini, semua yang pernah Anda miliki akan lolos dari jari-jari Anda dengan cepat. Kau berani mengatakan saya. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba berubah? Menghancur kekayaan telah muncul. Shenling. Doom milik Anda. Mule.
Dekrit ke. Dekrit ke. Ini tidak akan menjadi penyalinan. Mobil besar ayah mertua, Highland. Cao Min tidak tahu apa yang dilakukan. Tolong juga tunjukkan. Shenling benar. Berlutut. Feng Tian membawa kaisar. Produk teh Jiangzhou Shenzhoran. Teh berkualitas tinggi. Khusus disegel sebagai pedagang kekaisaran. Teh pertama di dunia. Plakat emas. Teh baru Mingqian Gongxin memasuki Beijing. Di sini. Rumput, Cao Min terima kasih Yang Mulia Longet. Kaisar. Kaisar. 10 tahun teh pahit. Gerbang naga lompat. Saya Shenling. Akhirnya menjadi manusia. Ya, selamat. Selamat, Tuan. Plakat gantung. Nyonya baru memasuki pintu murai di sekitar balok penutup awan keberuntungan. Peristiwa bahagia adalah satu demi satu. Nyonya baru. Berkat Tuan kita. Sudah ada peramal yang mengatakan, Nona saya, tapi Dewi Surga bereinkarnasi. Ini adalah berkah dari surga. Lihatlah perut Nona saya. Ini bayi kembar. Semuanya adalah reinkarnasi Wen Kuxing. Benar. Siapa yang bisa melahirkan? Itu pasti Dewi Surga. Ya. Siapa? Jadi bisa hidup. Bahkan peri, tidak ada kemampuan seperti itu. Apa itu Dewi? Apa bintang keberuntungan? Ternyata hanya mencuri. Ticus berbulu. Mencuri dupa sembahanku. Bisa jadi siluman? Kakak tidak tahu bersyukur, padahal hidup mewah. Tanpa suami, mana bisa kau pakai sutra mewah? Dan perhiasan emas begini? Yao benar. Kalau bukan karena aku, mana bisa kau hidup enak begini? Kalau bukan aku, mungkin kau masih kelaparan dengan pria tak berguna di luar. Benar. Wajahmu jelek. Malah pakai baju bagus. Mending kasih nyonya kami. Hei orang-orang. Lepaskan bajunya. Buka perhiasannya. Siapa berani? Basa-basi. Aku yang urus. Kenshin. Nyonya. 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 Hari ini aku senang, jadi tak kuhukum kau. Jangan dialanji lagi. Jangan makan lankang. Apa aku tak bersyukur? Ato Koyang Lupadiri? Nona. Nyonya. Tuan, cantik tidak? Cantik. Kulitnya sehalus sutra, lembut bagai air. Tak seperti tangan kasar, yang seperti amplas. Jijik sentuhannya.
Nanti kukumpulkan uang untuk belikan krim tangan termahal. Memetik, menggongseng, memanggang teh. Terik musim panas. Dingin musim salju. Tak pernah ku meremehkan. Tangan keriput inilah yang mengangkat derajatmu. Clinique au bilan gigique. Sungguh mempesona, Nyonya memang cantik alamiah. Pakai apapun tetap anggun. Tentu saja. Ayam hutan tetap ayam hutan. Mana bisa disamakan dengan Phoenix? Tanganku. Ini. Nyonya. Ruamnya seperti digigit serangga, sakit dan gatal sekaligus. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kau lakukan pada mereka? Manusia berbuat, langit mengawasi. Ini semua karma mereka sendiri. Memang orang yang penuh keberuntungan. Santap ini, aku bisa jadi dewa. Nona, tolong aku. Ini. Nyonya tolong. Tolong Nyonya. Mohon Nyonya selamatkan kami. Nyonya tolonglah hamba, Nyonya. Tak kusangka Yaor punya kemampuan seperti ini. Terima kasih, Dewi, atas penyelamatan nyawa. Bisa menikahi Yaor, berkah 3 kehidupan bagiku. Shenling bersumpah pada langit. Takkan mengkhianatnya seumur hidup. Manusia selalu anggap sumpah, seperti angin lalu. Tapi lupa bahwa ingkar janji akan dapat hukuman langit. Dewa atau iblis sekalipun yang sembarangan berjanji. Shenling. Kau takkan sanggup menanggungnya. Dewi kekayaan. Orang-orang hanya hormat padaku, memanggilmu Dewi kekayaan. Kau pikir kau benar-benar dewa? Tahu kekal. Diam-diam mereka membicarakanmu begini, kau reinkarnasi Batamundal. Bintang kesialan, tapi karena kenangan lama, tak pernah mengeluh. Tapi sekarang, kau jadi serka. Mulai sekarang, tinggallah di pavilion belakang, jalankan tugas selaku seller. Keluarga Shen masih akan memberimu makan. Jika Kotak Berati, Akuperji. Takan Bertemu Lagis et la Mania. Ikatan duniawi telah putus. Saatnya aku kembali ke langit. Kalau begitu, berikan surat cerai padaku. Aku. Ajukan diri turun jabatan. Kapan aku bilang mau menceraikanmu? Bukankah kau sudah benci padaku? Kenapa tak kasih surat cerai? Putus quand Ubangan, ini sekalian. Kata pepatah. Sehari suami istri, 100 hari kasih. Aku Shenling, bukan orang tak tahu balas budi. Mulai sekarang lakukan kewajibanmu sebagai selir. Keluarga Shen akan memberimu nafkah. Aura keberuntungan sekuat ini. Tak boleh kubiarkan dia kabur dari depan mataku. Jangan bicara sembarangan, Kak. Jika Nyonya pergi sekarang, orang luar akan menilai APA? Pasti mengira Tuan adalah pria tak berperasaan yang tega mengkhianat. Yaor memang pengertian, sangat sesuai hati. Tidak seperti seseorang yang cemberut terus. Belajarlah dari Yaor tentang kewajiban istri. Shenling. Saat di kuil dewa kekayaan dulu. Kau berjanji padaku. Bukan Begini katanya. Sampai APA? Janji APA? Jangan diungkit lagi. Swamai. Jangan merah. Kakak hanya sedang kesal. Kakak.
Aku tahu kau tak suka aku. Tapi jika kakak mau tinggal, aku rela disebut adik, sejajar denganmu. Dazarko. Berani mencuri keberuntunganku. Kau. Dasar Bajangan. Yaoer dan bayinya, jika terjadi sesuatu, kukuliti kau hidup-hidup. Yao, kau bagaimana? Swamai. Peratku, perutku sakit sekali. Dewa Murka. Nyonya adalah Dewi turun bumi, melukai janin suci, Dewa Murka. Petir ini hukuman langit. Kau lukai Dewi dan janin suci. Akan kau dapat balasan. Dewi. Cuma pencuri keberuntungan. Silumenticus. Janin suci. Cuma janin iblis pencuri rezeki. Dasar Bajangan, masih berani tertawa? Pengual. Bawa alat hukuman. Pengual. Hajar Cerdas Kali. Serratus Puculin. Tubuh Nyonya, dia bisa tewas. Tuan, ampunilah Nyonya. Baiklah. Aku bisa maafkan dia. Asakan dia. Di depan Yaoer. Mengemis maaf. Kau kibebaskan kali ini. Bunuh saja aku hari ini. Gewe juga gak mungkin nyerah sampai nyungkem ke dia. Orang. Perut Gewe. Masih berani paket? Gebukin habis-habisan. Jiangan. Shenling. Tahu gak kalau 100 pukulan ini bakal ngancurin apa? Tolong bebaskan Nyonya, Tuan. Empan Tuan. Ini ngancurin 10 tahun. Rezeki dan kemakmuran yang Gewe kumpulin buat. Ini kenapa? Pasti kurang keras mukulinnya. Langit lagi Mukulin pakai sepenuh hati. Harrison. Tuan, lepaskan dia. Mohon Tuan. Tuan. Gawat, Tuan. Gudang terbakar. APA. Tehku. Cepat padamkan api. Nyonya. Padamkan api. Air. Cepat. Padamkan api. Cepat padamkan api. Air. Datang, di sini. Cepat padamkan api. Padamkan api. Cepat bawa air. Datang. Tuan. Chenping. Selesai. Semua selesai. Te Baraku. Semua selesai. Kurang dari 2 minggu ke Qingming. Apa yang harus kupersembahkan? Apakah ini akhirku? Ini hanyalah permulaan. Shenling. Mulai sekarang, semua yang kau miliki Akan. perlahan menghilang. Tuan, jangan khawatir. Nyonya baru adalah Anujra. Untuk menyelamatkan Shen Menshah Donggondia. Shen Menshah pasti akan mengubah nasib buruk menjadi baik, melewati masa sulit. Suamiku, jangan panik. Kita masih punya 100 MU pucuk teh. Tapi, Nyonya Guan berkata, teh Yunding ini adalah bibit suci. Yang hanya tumbuh sekali setahun.
Memaksanya tumbuh akan merusak akar. Jika itu bibit suci, mengapa hanya tumbuh sekali, seperti manusia? Semakin banyak anak, semakin berkah. Jika tidak tumbuh, itu adalah gulma. Harus dicabut. Ini. Segera perintahkan. Para pemetik teh bekerja siang malam. Dalam 10 hari. Kumpulkan 500 千克 teh baru. Jika tidak cukup, kalian, dan kalian, tidak ada yang bisa lolos. Kebun teh ini. Setiap hari kulairi dengan aura. Baru menghasilkan aroma istimewa. Mais Maxania, Sama saja membunuh ayam demi telur. Menghancurkan diri sendiri. Ini semua karena pembawa sial itu, yang membawa bencana. Benar. Jika dia tidak melukai janin suci, menyinggung dewa, Shen Menshan tak akan menderita. Dewi kekayaan apaan? Jelas-jelas Dewi Wabah. Benar. Pembawa sial. Dewi Wabah. Pembawa sial. Dewi Wabah. Benar. Ini semua salahku. Karena aku buta. Salah menikahi Dewa Wabah. Salaku. Salaku Butamata Danati. Salah mengira pria tak setia. Sebagai kekasih sejati. Suamiku. Kakak melukai janin dewiku. Mendatangkan hukuman langit ke rumah Shen. Jika tidak dihukum berat, Dewa Langit takkan mereda murkanya. Yao benar. Kemari. Bawa wanita jahat ini ke kuil leluhur. Baik. Dewi Rezeki, maafkan aku. Anda menurunkan bintang keberuntungan, memberiku janin dewa. Aku, Shenling, yang bodoh. Apa yang terjadi hari ini, semua karena wanita jahat ini. Tidak ada hubungannya dengan rumah Shen. Jika Anda ingin menghukum, hukum saja dia sendiri. Ampuni rumah Shen. Dewi Rezeki. Sejak pertama kali kau memasuki kuil. Dan dengan tulus membakar dupa. Aku menjadi apa yang kau sebut. Dewi Rezeki. Mohon Dewi Rezeki memberkatiku agar sukses dan kaya, mendapatkan banyak uang setiap hari. Tapi sekarang, kau malah mengikatku di kuil leluhur. Memohon ampunanku. Kali ini, aku tidak akan menerima persembahanmu lagi. Dewi Rezeki murka. Pantas saja. Aku merasakan sakit perut dari tadi. Pasti kakak yang membuat Dewi Rezeki marah. Ini peringatan dari Dewi. Jika Dewi Rezeki tidak mereda murkanya, jangankan janin Dewi di perut Nona, seluruh keluarga Shen akan terkena musibah. Sepuluh tahun sebagai suami istri. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bukankah kau selalu bangga dengan kemampuanmu menarik rezeki, merasa senang sendiri, dan merasa bahwa dirimu adalah Dewi Rezeki yang turun ke... Baiklah. Hari ini, perlututlah di atas semper ini. Jika Dewi Rezeki bisa mengampunimu, maka aku akan mengangkatmu sebagai selir mulia. Untuk makan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Semuanya akan seperti biasa. Sudah 10 tahun. Ternyata hanyalah mimpi belaka. Sekarang mimpinya berakhir. Aku juga harus pergi. Shenling. Kau tak mungkin berpikir dengan begini bisa mengubah takdir? Sudah sejauh ini, masih tidak tahu cara bertobat. Seseorang. Tuan. Sekalipun Nyonya tidak berjasa, dia sudah bekerja keras.
Mohon, demi hubungan di masa lalu, lepaskan dia. Kondisi tubuh Nyonya benar-benar tidak bisa diganggu lagi. Kenshin. Nyonya. Dia menderita penyakit parah. Penyakit parah? Kulihat dia sangat sehat. Agar bisa unggul di kompetisi teh, menjadi yang terbaik. Nyonya mencoba teh baru, melukai paru-parunya. Menghirup abu arang teh bakar dalam. Waktu lama, menderita batuk darah. Tuan. Keluarga Shen mampu menekan 3 perusahaan teh besar menjadi pedagang. Kerajaan, semua berkat Nyonya. Dia sakit parah begini. Kenapa aku tidak menyadarinya? Dulu, kalau aku sedikit lecet, kau akan khawatir setengah mati. Sekarang, Akubatuk Separaini. tapi kau mengabaikannya. Nyonya takut Anda khawatir. Dia tidak mengizinkanku memberitahu Anda. Dokter bilang. Nyonya sudah sangat parah. Tidak bisa disembuhkan lagi. Beristirahatlah dengan baik dan hanya punya sisa waktu 3 tahun. 3 tahun? Bagaimana mungkin? Benar, Tuan. Nyonya selama ini demi Anda, demi keluarga Shen. Menguras tenaganya. Setiap bibit teh di kebun dibudidayakan Nyonya dengan darahnya. Pengorbanan Nyonya untuk Anda. Bahkan kami para pelayan terharu. Bagaimana Anda bisa memperlakukannya? Rui Ying. Apa yang dikatakannya itu benar? Aku tak pernah meragukan ketulusan. Tapi tak kusangka. Ketulusan bisa berubah secepat itu. Pada akhirnya, tetap saja salah memilih. Rui Ying, aku. Aduh. Peratku. Suamiku. Perutku sakit sekali. Suamiku. Yao. Kau. Kenapa denganmu? Suamiku, perutku sakit sekali. Apa kau bilang? Apakah kakak menyinggung Dewi Kekayaan? Dewi, ingin mengambil kembali anak kita? Jangan bicara omong kosong. Aku pernah memberikan persembahan. Dia pasti akan melindungi kita. Agar anak kita lahir dengan selamat. TAPI. Jika kakak tidak bertobat dengan. Aku takut Dewi Kekayaan menarik kembali perlindungannya. Benar, Tuan. Demi keluarga Shen, demi garis keturunan keluarga Shen, jangan sampai tertipu wanita jalang ini. Apa maksudmu? Penyakit batuk darah? Lihat gejalanya, itu hanya demam biasa. Kerasa dia pura-pura sakit untuk menghindari hukuman. Benar. Kenapa tidak sakit dari dulu? Malah sakit parah sekarang. Kah? Aku tak ingin kau dihukum. TAPI. Jika Dewi Kekayaan tidak memaafkan kita, keluarga Shen kita akan musnah. Aku mengerti. Wanita jalan. Masih mencoba menipuku? Sekarang berpura-pura sakit menggunakan trik murahan untuk menipuku. Hari ini, jika kau tak berlutut sampai tembus batu, takkan kubiarkan kau lolos. Chen Ping. Nyonya. Hari ini, renungkan perbuatanmu di sini. 3 hari lagi, aku akan menikahi Yao Er. Saat itu, akan kubebaskan kau. Pergi. Lepaskan. Nyonya.
Yao Yao sedang mengandung. Aku harus memberinya status. Aku. Nyonya. Andai tahu akan begini. Saat itu seharusnya aku biarkan balok jatuh. Tak perlu terlibat jodoh duniawi ini. Cities Air, sebutir beras pun tak diberi. Tuan terlalu kejam. Ini akibat ulahnya sendiri. Nyonya baru cantik dan manja. Vaya Tuan pilih kasih. Aneh juga, tempat kita 10 tahun tak ada hujan deras begini. Kanan kebun teh tenggelam semua. Tuan sakit karena panik. Keanehan pasti ada makhluk halus. Nyonya Guan ini. Mungkin benar-benar bintang siang. Cepat pergi. Nyonya. Bangunlah. Kenshin. Kau kerja siang malam untuk Tuan. Hingga tubuhmu ambruk. Hingga keluarga Shen bisa sesukses ini. Bagaimana Tuan tiga begini? Ini semua karma. Salah siluman itu. Dia merebut kamarmu. Tuan memuja dia setiap hari. Entah, dia beri ramuan APA ke Tuan. Hujan deras 3 hari. Kebun teh hancur total. Bai Jinyao lagi kasih ide gila. Suruh Tuan pakai teh lama. Ganti teh baru untuk kaisar. Ini kejahatan menipu kaisar. Teh lama. Ganti teh baru. Keluarga Shen. Benkana besar akan datang. Dulu saat Nyonya mengatur rumah. Betapa baiknya. Tuan tak punya hati. Dia bukan tak punya hati. Dia hanya. Hatinya tak di sini. Kenshin. Manfaatkan kesempatan ini. Pergi dari sini. Aku tak mau pergi. Aku akan terus menemani Nyonya. Dazar Gadibodo. Tubuku. Bagaikan lilin habis terbang. Sudah di ujung jalan. Mulai sekarang. Tak bisa lindungimu lagi. Tidak mungkin. Nyonya pasti baik-baik saja. Aku akan cari Tuan. Minta dia panggil tabib. Sekarang dia sudah memiliki istri tercinta. Terbue kebahagiaan jadi kalon ayah. Tak mungkin peduli hidup matiku. Tidak mungkin. Hubungan pernikahan Nyonya dengan Tuan. Tuan pasti tidak akan begitu. Nyonya, tunggu aku kembali. Kengsan. Kengsan. Kakak mencari dayang itu? Apa maumu datang ke sini? Kengsan mana? Oh, ternyata namanya Chunsin. Katanya dia nekat kehujanan. Sembahyang depan kamar Tuan. Mohon Tuan cari tabib untuk kakak. Konon kabarnya, dia sampai berdarah-darah. Dayang setia seperti ini, dari mana kakak dapatkan? Tapi sayang, SIA saja. Kengsan. Apa yang kau lakukan padanya? Di mana Kengsan? Dia. Sekarang, mungkin sudah jadi mayat di kuburan. Tuan sedang murka karena kau. Sumber bencana ini. Hamba bodoh tak tahu diri. Berani mengganggu Tuan. Tuan murka lalu menyuruh pukuli dia sampai tewas. Keng. Mohon Tuan maafkan Nyonya. Akan kuhadap Tuan sekarang. Minta tabib untukmu. Kengsan.
Ini salahku. Aku yang mencelakan. Menangislah. Menangis sekeras-kerasnya. Semakin keras tangis, semakin meraung-raung. Semakin nikmat santapanku. Jorok sekali. Hamba hina. Najiskan kaki naonya kami. Kotor. Bukankah kalian suka? Bobuzuk seperti Terlalu lama pura-pura jadi manusia, sampai lupa asal-usulmu yang sebenarnya. Benar bukan? Jin. Mao. Shu. Kau. Bagaimana kau? Tikus bulu emas. Apa maksud tikus bulu emas? Kamu ini sedang hamil begini. Hujan deras begitu, ngapain datang ke sini? Suamiku. Aku khawatir kondisi kakak tidak kuat, sengaja datang menjenguk. Tak disangka, dia tidak berterima kasih pun tak apa. Masih berani memarahiku habis-habisan. Benar. Sayang sekali niat baik Nona Kang. Sia-sia begitu saja. Dasar tak tahu balas budi. Ngapain kau peduli dia? Biarkan saja dia di sini bertarung nasib sendiri. Kau tahu identitasku. Tapi mau bagaimana lagi, bahkan jika kau bicara sampai langit runtuh. Dia takkan percaya ucapanmu. Shenling paling takut kehilangan rezeki. Aku ingin lihat. Apakah dia percaya atau tidak? Banyak anak banyak rezeki. Memang. Bahkan Dewi kelahiran di langit. Takkan bisa menandinginya. Tentu saja. Tapi Yao Er adalah bintang keberuntungan surgawi. Pasti beda dengan orang biasa. Shenling. Comment Gangap dirimu paling cerdik. Tapi bisakah kau tebak? Benda yang kau peluk erat sebagai bintang keberuntungan ini sebenarnya adalah siluman tikus pencuri energi? Suamiku, apa kakakku sudah gila? Kau bilang dia siluman tikus? Benar. Mereka silumanticus. Bersembunyi di kelenteng dewa kekayaan. Setiap hari mencuri persembahan, mencuri energi kehidupan. Akirnya Beruba wuju jadi manusia. Sekarang menyebarkan malapetaka. Suamiku. Kita saling mencintai, setiap hari berpelukan. Mana mungkin aku siluman tikus? Siluman tikus ini, kemanapun pergi, selalu membawa kesialan dan bencana. Tahu berapa orang? Karena mereka kehilangan keluarga dan hancur berantakan. Orang berikutnya akan adalah suamiku. Aku bukan. Aku benar-benar bukan. Sudah. Beranti sekarang. Masih ada waktu. Jangan libatkan orang tak bersalah. Akulah yang bilang cukup. Kau hanya iri pada Yao Er. Iri karena dia menggantikan posisimu. Jadi membuat cerita bohong, menuduhnya siluman. Awalnya aku ingin, mengingat kita pernah suami istri, datang menjengukmu. Tapi tak kusangka. Kau tetap tak tahu diri. Badai malam ini, pasti kau yang undang. Kau adalah sumber petaka. Shenling. Yang keras kepala bukan aku. Tapiko. Dia suru kotipu kaisar. Dengan teh basi. Tahukah kau? Kalau sampai ketahuan, bisa dibantai 9 marga? Kau belum tahu ya? Wang Gonggong sudah memeriksanya. Tak menemukan kejanggalan apapun, barang baru atau bekas. Siapa yang bisa membedakan? Tapi Yao Er ini. Aku harus berterima kasih padanya. Yang memberikan ide brilian. Tidak seperti yang hanya bisa mainkan sempoa usang. Apalagi keahlianmu? Hanya bisa adu domba. Kau benar-benar tolol sejati. Diam kau. Sepertinya. Hukuman dariku masih kurang, benar bukan? Suamiku. Jangan merah. Jangan turun ke levelnya. Besok kita akan menikah. Jangan terkena sial.
Baik, aku nurut padamu. Besok aku akan nikahi Yaoer. Kau harus hadir. Dan kau harus mempersembahkan Tei Penghormatan Antana. Lalu lengser ke perabot. Dengan begitu, namamu akan tetap harum. Persiapkan baik-baik. Pesta pernikahan tanpamu tak akan semarak. Shenling. Membohongi manusia mudah, tapi dewa tak tertipu. Semua ini akan kau bayar kelak. Selama. Nyonya baru ini luar biasa. Hujan deras 3 hari 3 malam. Tiba-tiba reda. Benar sekali, pernikahan Dewi ini mengusir kesialan. Keluarga Shen akan makmur. Jorok sekali, sialan kau. Hanya membiarkanmu hidup. Sudah sangat baik. Cepat. Tuan Dan Nyonya menunggu. Berdiri. Cepat jalan. Ayo. Selama. Silakan masuk. Silakan Anda. Selamat. Selamat atas pernikahannya. Selamat. Selamat saudara Shen. Sungguh pasangan serasi, jodoh dari langit. Seharusnya begini sejak dulu. Akhirnya Shen sadar juga. Mohon dimaklumi, silakan. Mengapa dia datang? Dirampas Shen sebagai pedagang istana, tak mau mengalah. Jatuh dari langit kecomberan. Jika jadi dia, sudah gantung diri. Suamiku. Mengapa kakak belum datang? Yao, tenang saja. Hari ini kau resmi jadi istri keluarga Shen. Ini hari besar kita. Bahkan kalau dia tak mau datang, tetap harus hadir. Siapa dia? Di hari bahagia ini, kenapa benda kotor ini bisa masuk ke ruang jamuan? Siapa lagi kalau bukan pendeta dewa kekayaan yang termasyhur itu? Apa pendeta dewa? Cuma, ayam mandul yang tak bisa beranak. Saudara Shen baik hati. Aku sudah menceraikannya. Benar juga. Suamiku. Kakakku masih sakit-sakitan. Bagaimana bisa ikut pesta? Lajapila mukanya seperti mayat. Pura-pura sakit untuk saya, Pak? Suamiku, lebih baik. Kakak istirahat saja. Yaoer terlalu lembut hati. Nanti kalau mengurus rumah tangga, bisa dibuli orang. Ada suami yang melindungi. Aku tak takut. Suamiku. Yaoer baik hetai. Semua kesalahanmu dulu. Takkan ku permasalahan. Mulai hari ini, tetaplah di posisi. Aku jamin kebutuhanmu. Mulai hari ini, Bai Qinyao resmi jadi nyonya keluarga Shen yang mengatur rumah tangga. Guan tak bermoral. Rela jadi selir. Tant Guan. Sepetlah datang, sujud dan sajikan teh pada nyonya. Mau menyuruhku bersujud padanya? Dia takkan sanggup menerimanya. Suamiku. Hari ini hari bahagiaku. Kalau kau masa langkang, membawa sial jangan salahkan. Aku takkan mengampuni. 10 tahun hubungan suami istri. Kini pupus sudah. Shenling. Mulai saat ini, aku tak berutang padamu.
Cepatlah sujud dan sajikan teh. Sejak aku jadi dewa, hanya sujud pada Triton dan 5 kaisar. Tikus kotor seperti ini. Mau aku bersujud? Mustahil. Berani mengoceh sembarangan. Cubit Milatna. Sudahlah suamiku, hari ini hari bahagia kita. Tak usah marah untuk hal kecil, seperti ini. Sekarang demi Yao Yao yang baik hati, takkan kuhiraukanmu. Tant Guan, aku tahu kau kesal. Tapi ini bukan salah suami. Yang harus disalahkan adalah kau yang tak becus. Tak bisa punya anak. Tapi kamu tak perlu khawatir. Asal kamu taat padaku, aku akan memperlakukanmu baik. Nanti saat kamu tua, anak-anak dalam kandunganku pasti merawatmu di hari tua. Sungguh mulia hati. Benar. Lihatlah dia. Merawat di hari tua? Masih bisa lahir dulu baru bicara. Kau berani mengataku. Swamai. Dasar wanita jahat, berani kau ucapkan itu. Tampar dia. Hutang lunas saat mati. Hutang karma sudah lunas. Tinggal tunggu tubuh ini hancur. Aku bisa kembali ke surga. 10 tahun tak berikan keturunan. Sudah langgar pasal 7 perceraian. Aku tak menceraikan. Itu sudah kemurahan hatiku. Kau masih berani menggudik anakku yang belum lahir. Seberapa kejam hati ini. Bahkan bayi dalam kandungan tak bisa kau terima, tak takut hukum langit. Saudara Shen, ngapain pertahankan wanita begini? Gebuk lalu usir saja. Setuju. Usir dia. Usir. Usir sekarang. Mau kabur? Tak semudah itu. Swamai. Teman seperjuangan jangan dilupakan, istri yang setia tak boleh dicampakkan. Aku paham kemarahan kakak. Suami jangan turun level dengannya. Yao. Andai dia setengah baik darimu, sudah cukup. Swamai. Bagaimanapun kakak memperlakukanku, untukmu suami, aku tak akan membalasnya. Dapat istri seperti, apalagi yang kumal? Seret dia ke sini. Sujud dan sajikan teh pada nyonya. Akhirnya kau jadi istriku. Sujud. Nah begitu. Aku Shenling, bukan tipe pengkhianat. Mulai sekarang, Yao Er jadi istri pertama, kau jadi seller. Hormati dia seperti menghormati Ki. Mengerti? Kebahagiaan beristri banyak ini takkan bisa kau nikmati. Sudah begini keadaannya. Masih berani membantah? Tekan kepalanya. Setelah aku mati, perlakukan aku semaumu. Langit akan menghukummu. Semakin kau memaksa, hukumanmu akan semakin berat. Yera. Suami. Peratku. Peratku. Yera. Nona. Cepat, panggil tabib. Baik. Tadi masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba?
pasti wanita ini yang berbuat jahat. Sudah kuduga ucapannya aneh. Ada yang tidak beres. Dunia ini penuh kebodohan. Kalau tidak, makhluk jahat akan masuk. Suamik. Ya ora, tunggu sebentar. Tabib segera datang. Cah. Aku sudah begitu sabar. Masih mau menyakitiku? Kau asilisik. Apa yang kau perbuat? Sudah kukatakan. Lututku tak pantas dia terima. Dasar perempuan hina. Akhirnya punya keturunan. Kau mau memusnahkan garis keturunanku? Hajar kau mati. Shen Xiong, tenanglah, Shen Xiong. Minker. Shen Xiong, sudahlah, jangan marah, Shen Xiong. Kau. Aku. Akhirnya bisa kembali ke langit. Dasar brengsek. Berpura-puralah kau. Penkan. Tanpa perlindunganku nanti. Shenling. Hidupmu yang nyaman akan berakhir. Apa yang terjadi? Gempa bumi. Gempa bumi. Yao, ayo pergi. Yao Cepat. Cepatan lari. Segala dosa musnah tertiup angin. Karma tak akan lagi menjerat. Syukurlah kita bisa kabur. Sudah aman. Dewa kekayaan telah kembali. Cahaya emas tadi apa ya? Jangan-jangan aku salah lihat. Aku juga lihat. Kukira dewa turun ke bumi. Mungkin benar dewa. Yao perutmu tidak apa-apa? Terima kasih perlindungan Nyonya. Garisan keturunan Shen terselamatkan. Terima kasih Nyonya. Sial. Nona Guan masih di dalam. APA. Rueying. 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 Aku datang menyelamatkan. Tuan, hati-hati. Rueying, di mana kamu? Tenya, aku segera menyelamatkanmu. Jan. Nyonya tertimpa balok. Pintu jendela terkunci. Nyonya mungkin sudah. Tidak. Aku tak percaya. Panggil Banchuan. Ada orang. Cepat. Bongkar sampai ke dasar bumi. Temukan dia. Gali semuanya. Perempuan sialan. Mati ya sudah, malah lebih tenang. Betul, Shen. Dapat melepas si petaka. Harusnya senang dong. Naik jabatan, kaya raya, istri mati. Ini rezeki nomplok. Kenapa begini? Rueying. Aku tak ingin kau mati. Mati begitu saja. Sayang energi keberuntungan ini. Nona. Peratku. Yao bagaimana keadaanmu? Suamik, aku mau melahirkan. Cepat panggil bidan. Benar. Kenapa sakit sekali? Tayan, Nona. Bidan akan segera datang. Ini cahaya emas tadi. Ini jelas pertanda baik dari langit. Rupanya pertanda baik. Yao bertahanlah. Aku sudah kehilangan Ruyi. Tak boleh kehilangan kalian. Tayan.
Bidan segera sampai. Pertanda baik. Ini pertanda baik. Masih mau gali? Zialan, ngapain menggali? Tuan kita punya istri baru dan calon anak. Mana peduli, mantan istri mati? Ayo pergi. Mari minum. Cepat pergi. Pagi. Dorong Nyonya. Belum lahir? Dorong lagi. Bagaimana Nyonya? Bidan bilang bayi di perut Nyonya terlalu banyak. Jika tak segera lahir, nyawa dua nyawa melayang. Tuan. Bagaimana bisa? Apakah ini takdir? Aku Shenling tak punya anak? Tenang, Tuan. Nyonya punya berkah. Dilindungi Dewi Rejeki. Pasti selamat. Dewi Rejeki, lindungilah aku, lindungi kami, bantu istriku melahirkan. Aku akan buatkan patung emas, sembahyang seumur hidup. Dewi Rejeki, kumohon lindungi. Dewi Rejeki, lindungilah. Tolong kami, Lankar melahirkan. Sudah mau keluar? Nona, Dorong. Dorong. Sebentar lagi. Tarik napas dalam. Ada APA? Kenapa sulit lahir? Cari jalan keluar. Aku sering bantu lahirkan Kember. Tapi baru kali ini, sulit begini. Aku... Sakit sekali. Kenapa sakit begini? Dulu selalu lancar. Kenapa? Lindungi aku. Sakit. Ini. Kumohon lindungi, bantu istriku melahirkan. Istri baru ini luar biasa. Dari gejalanya, seperti dewa turun, bukan berlebihan. Shenling beruntung sekali. Dewi Rejeki, lindungilah, bantu anakku lahir selamat. Lahir. Lahir. Nyonya sudah melahirkan. Lahir. Selamat, Shen Xiong. Selamat juga, dia lahir. Ini. Bagaimana kau bisa keluar? Ada apa ini? Mana anak anakku? Di dalam. Masih di dalam. Tituan. Dasar orang kampungan. Nyonya. Nyonya. Nyonya melahirkan sekawanan tikus. APA. Tikus. Apa ini? Benar-benar tikus, ini sungguh luar biasa. Katanya reinkarnasi Dewa Sastra, ini Dewa Sastra. Ternyata sekawanan tikus. Mana anakku? Kau sembunyikan anakku di mana? Aku tak bersalah. Tak ada anak sama sekali. Nyonya memang melahirkan tikus. Tidak mungkin. Ini mustahil. Aku ini bidan 30 tahun pengalaman. Sudah lihat banyak keanehan, tapi melahirkan tikus pertama kalinya. Coba pikir. Manusia normal. Bagaimana mungkin melahirkan tikus? Tuan. Banyak anak banyak rezeki. Benar juga. Dewi pelindung kelahiran di langit. Pun tak bisa menandingi ini. Ruing bukan orang pendengki. Tak akan memfitnah karena iri. Jangan-jangan, Yaoer memang siluman tikus. Anakku. Anak-anak. Berani-beraninya kau cari anak. Lihat sendiri apa yang kau lahirkan. Tikus inilah. Titidak. Bukan. Suami. Suami. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa lagi? Dulu Ruing bilang aku tak percaya, sekarang baru aku sadar, aku termakan sihirmu. Dia siluman tikus. Siluman tikus. Suami.
Aku susah melahirkan, nyaris mati untukmu. Mana mungkin aku siluman tikus? Pastik Wan Rueying. Iri pada kecantikanku. Dia iri aku merebut cintamu. Makanya dia buat kebohongan. Untuk menjeratku. Kalau begitu katakan, ini apa? Mana anakku? Kemana? Tidak. Tikus ini, bukan anakku. Sudah begini masih berkilah. Pengual. Bawakan bara api. Baker semua tikus ini. Tidak. Tikus ini, bukan anakku. Bukan. Semua keluar dari perutmu. Mereka berasal darimu. Kamu masih berani berbohong? Ruing benar tentangmu. Kau memang siluman tikus. Ini salahku. Salah. Aku tertipu oleh siluman sepertimu. Menyakiti Ruing. Rueying. Tidak. Suamiku. Pergi kau. Bukan begitu. Ini salah paham. Apa kau sudah lupa? Bencana terus menimpa keluarga Shen. Semua gara-gara Ruing. Benar, Tuan. Dia cemburu karena Nyonya merebut posisinya. Sebelum mati, dia mengutukmu tidak punya keturunan. Hidupnya penuh masalah. Mati pun masih mengganggu. Pasti arwahnya gentayangan. Anak yang kulahirkan dengan susah payah berubah jadi tikus. Hanya orang jahat yang bisa berbuat begitu. Dia ingin keluarga Shen hidup dalam kekekalan. Semua matian tanya. Nyonya benar, Tuan. Ruing mati dengan wajah mengerikan. Membayangkan saja sudah menakutkan. Shenling. Arriba Jiamu Sudahabi. Badan penuh darah, mirip hantu jahat. Benar, sangat menyeramkan. Suamiku. Dia sering mengutukmu. Kutuk keluarga Shen punah. Sekarang, dia mati mengenaskan di pesta kita. Semua ini pasti ulah arwahnya. TAPI, kasihan anak-anakku. Anakku malang. Sayang. 10 tahun aku rawat kau. Meski kau miskin, aku tak pernah tinggalkanmu. Tapi sekarang, apa kesalahanku padamu? Bahkan setelah mati, kau masih ganggu aku. Mau libatkan keluarga Shen. Tuan, ini bukan waktunya. Jenazah Nyonya masih tertimbun. Kita harus gali jenazah dan undang pendeta untuk ritual. Usir arwahnya. Arahat si jahat ini tak bisa diusir biasa. Harus ditindas. Ambil paku kayu persik. Tancapkan di sekitar reruntuhan. Siram darah anjing hitam. Aku tak percaya si jahat ini masih bisa berkutik. Dia benar-benar kejam. Mau kutuk orang selamanya. Ikuti perintah Nyonya. Tikus. Betul, dibilang reinkarnasi dewa. Tapi melahirkan tikus. Ku dengar Shenling. Undang pendeta. Tapi dendam Nyonya Shen. Terlalu kuat. Ritual berulang kali. Tapi percuma. Kondisi keluarga Shen sekarang sudah jauh menurun. Anehnya, kebun teh milik orang lain, tidak ada masalah sama sekali. Tapi kebun teh seluas 100 hektar Shen. Malam ini akarnya membusuk semua. Shenling menyuruh cabut dan tanam ulang. Tanam bergantian terus. Tak sampai 3 hari. Semua mati lagi. Masih ada keanehan begini? Beneran. Sejak itu, bisnis keluarga Shen hilang separuhnya. Kabarnya, diambil semua oleh keluarga Jin. Jin Xuyuan. Betul. Jin Xuyuan katanya menyewa ahli teh profesional. Tehnya tumbuh 2 daun sempurna. Beraroma anggrek salju. Apalagi teknik pengolahannya. Sangat luar biasa. Lomba teh tahun ini masih ikut keluarga Shen? Unta mati pun masih lebih besar dari kuda. Setidaknya mereka punya gelar pemasok kerajaan, katanya. Dia beli 100 hektar lahan baru. Mau manfaatkan lomba teh ini untuk bangkit kembali. Tuan Shen. Saudara Shen.
Saudara Shen baru sembuh. Bagaimana kesehatannya? Perlu ditanya lagi? Kondisi fisikmu ini. Lihat kondisi Nyonya. Mungkin akan melahirkan lagi. Hadirin sekalian. Daripada ikut campur urusan rumah tanggaku, lebih baik fokuskan tenaga pada kompetisi teh ini. Juara kompetisi teh tahun ini pasti milik Shen Ling. Belum tentu. Saudara Shen mungkin belum tahu, ahli teh andalan Jin Xiuyuan baru ciptakan teh baru, bernama Qian Chongdu. Kata yang pernah mencicipi. Itu teh kelas dewa. Gelar juaramu sepertinya terancam. Aku tak tekat lawan kalah. Ahli teh macam apa? Cuma cari sensasi. Teh terbaik sekalapan. Di hadapan Qilyargashan. Tetaplah sampah. Yang saudara Shen bilang, itu teh ciptaan almarhumah Nyonya Guan. Bukan? Benar-benar luar biasa. Tahun lalu juga menang. Hampir saja lupa. Sewaktu hidup, Nyonya Guan adalah ahli teh terbaik di Fuliang. Sosok dewa kekayaan sejati. Sayangnya, meninggal muda. Kalian belum pernah mencicipi. Teh benar-benar enak. Tehnya pantas disebut duanya teh? Persis. Teh Fu Yun Lai ciptaan Nyonya kami. Fu Yun Lai. Itulah teh terbaik. Nyonya Bai juga bisa membuat teh? Membuat teh tidak sulit. Wanita tak kalah dari pria. Ahli teh yang diundang Jin Xiuyuan juga seorang wanita. Sepertinya juga marga Guan. Apa katamu? Bukan. Aku tidak ingat pasti. Tuan Jin datang. Rueying. Dia masih hidup? Kau masih hidup. Terima kasih langit. Anda salah orang. Salah orang? Tidak mungkin. Kau adalah Guan Ruiying. Kau adalah istri sahku, Shen Ling. Seiya Guan Ruiying. Kan sudah kukatakan, kau takkan mudah mati. Ao Ruiying, pulang bersamaku. Seiya Guan Ruiying. Tapi, Aku bukan istri sahmu. Tidak. 10 tahun hidup sebagai suami istri, mana mungkin aku salah kenal. Kau memang istri sah. Istri sahmu sudah meninggal. Tewas di pesta pernikahan. Rueying. Aku bukan istrimu. Istri Anda. Bukannya ada di sana? Dia ternyata masih hidup. Bagus. Ini kau yang datang sendiri. Sebelumnya, kau membuatku lemah. Kali ini, aku akan pulihkan dengan korbankan. Kakak benar-benar bandel. Sudah dikubur masih hidup lagi. Saat balok runtuh. Kupikir saat kubuka mata. Akan kembali ke surga. Istri baik mendukung ambisiku. Menginjak kuburan istri sambut selir. Pengkhianat tak tahu malu. Pantas disebut pedagang kerajaan? Kasihan, perempuan hebat ini.
Kau sadar? Ada yang sakit? Aku tidak mati. Jin Xiuyuan menyelamatkanku. Entah kenapa, gagal kembali ke surga. Malah dapat karma baru. Tapi kali ini, takkan terjerat lagi. Selama roh jahat belum diberantas. Mana mungkin aku mau mati? Apalagi, rezekiku telah kau rampas. Sekarang saatnya mengembalikan. Perkataanmu menyesatkan. Aku tak mengerti omonganmu. Swamai, bukankah sudah kuduga, ritual yang kita lakukan tak membawa hasil sama sekali? Ternyata, dia sama sekali tidak mati, melainkan bersembunyi, dan merencanakan kejahatan. Swamai, jangan sampai tertipu lagi. Benar Tuan. Jangan mau ditipu. Rui Ying. Aku tahu di hati pernah kebensian. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku tak bisa mengorbankan keluarga Shen demi dirimu. Aku berjanji padamu. Seumur hidup. Hanya kau dan Yao Er. Untuk apa memusingkan status dan jabatan? Apakah tak baik kalau kalian bersaudari bersama? Tikus kotor seperti dia, pantas disebut saudariku? Sepanjang tahun kepergian, aku selalu merindukanmu. Mengkhawatirkanmu. Semua kesalahanmu dulu tak akan kupermasalahkan. Asalkan kau kembali padaku. Comment sens-tu? Kau baru sadar bahwa tak ada yang merawatmu dengan tulus. Tak ada yang mengurus rumah tanggamu. Tak ada yang membanting tulang untuk bisnismu. Yang kau cintai bukan aku, tapi dirimu sendiri. Swamai. Tangan kotor bisa dilap. Kau kalian. Kau menolak pulang karena dia? Jin Ziyuan. Ada keperluan apa? Dengan sihir apa kau membiusnya sampai tak mau pulang. Sebagai istri, kau malah bergaul bebas dengan pria lain. Sengketak pantas. Jangan-jangan kalian sudah kenal lama? Kau mengkhianatiku. Suami jelas sudah. Orang awam pun tak hibangan mereka. Mungkin sudah lama berselingkuh diam-diam. Kau. Seorang perempuan bergerak bebas di luar rumah. Tidakkah Tuan khawatir dia berselingkuh? Sekarang semua jelas. Dari awal kakakmu dan selingkuhannya merencanakan penipuan. Tak disangka, suami menikahiku dan merebut kekuasaannya. Maka dia dan selingkuhannya pura-pura mati. Rui Ying. Apa yang mereka katakan benar? Suami, selama setengah tahun ini, Qilyargajen merebut sebagian besar bisnis keluarga Shen. Apakah kau sudah lupa semuanya? Swamai. Mungkin semua ini rencana kakak di belakang layar, yang merancang strategi. Orang berbudi luhur dan berbakat. Rezeki akan datang sendiri. Orang tak berbudi dan tak berbakat. Meski diberi harta berlimpah, takkan bisa dijaganya. Mengapa kau mengkhianatiku? Hati yang kotor akan melihat segalanya sebagai kotor. Rui Ying. Bukankah aku selalu baik padamu? Mengapa kau mengkhianatiku? Sungguh tak terselamatkan. Jangan pergi. Karena kau belum mati. Maka kau tetap istri Shen Li. Bukan, tapi selir. Kalau begitu, mohon hadirin sekalian menjadi saksiku. 10 tahun pernikahan bagai mimpi. Anya Kezession Yang, ça l'attend pas. Mulai hari ini kita berpisah. Takada Ubangan Laji.
Apa maksudmu? Aku ingin menceraikan suami. Kau gila mau menceraikan suami? Ikatan pernikahan kita sudah pupus. Mulai sekarang kita asing saja. Kau rela demi SIP kandang ini memutuskan 10 tahun hubungan kita? Lupa dengen. Sampai senshimmer dulu? Aku ingat jelas. Setiap janjimu takkan kulu. Istri bijak mendukung cita-cita. Tapi koarge dans Gankiana? Lihatlah kau. Apa yang kau beri padaku? Membawa gundik ke rumah? Menurunkan status istri? Atau semua penghinaanmu? Shenling si pengingkar janji, bukanlah aku. Tapi ko. Sudah kuperingatkan. Bohong pada dewa itu fat. Suatu hari nanti. Pengkhianatanmu ini akan kutuntut. Jangan sebarkan fitnah. Guan Ruiying, kau berkomplot. Hancurkan keluarga Shen. Berani-beraninya kau minta cerai. Suamiku. Mengapa masih ragu? Pecundang tak setia seperti dia. Pantas dihukum mati. Aku tanya terakhir kali. Kau tega putuskan ikatan pernikahan kita? Sejak ko bawa gundik pulang. Sudah kujelaskan semuanya. Hutang budi kita lunas. Tak ada lagi kata. Baik. Aku yang akan menceraikanmu. Jangan menyesal nanti. Kau pikir dia mencintaimu? Dia mendekatimu hanya untuk mengambil alih bisnis keluarga Shen. Dan kau? Kompetisi teh tahun ini pasti ku menangkan. Kau cuma anjing liar tak berumah. Bisa apa kau melawanku? Jangan sampai kau menyesal. Bila nanti kau ingin kembali padaku, tak akan semudah ini. Bukan aku yang akan menyesal. Tapi ko. Tertawalah. Setelah hari ini, kau takkan bisa tertawa. Kompetisi teh belum dimulai. Saudara Shen. Berbicara terlalu dini. Mari kita saksikan. Aku tunggu saat kau berlutut memohon padaku. Kompetisi teh resmi dimulai. Warna tehnya jernih bercahaya. Aromanya harum lembut berkepanjangan. Sekilas terlihat kualitas terbaik. Lembut bagai nektar giok. Manis layaknya minan surga. Benar-benar teh kelas dewa. Seduhan pertama saring dunia kotor. Seduhan kedua basmi pikiran jahat. Seduhan ketiga usir kegelapan. Cangkir kosong 1000 pegunungan cerah. Teh yang luar biasa. Juara teh tahun ini masih belum tahu siapa pemenangnya. Nyonya Dewi kekayaan memang termasyur. Ini semua kesukaanmu? Cobain. Pasangan mesum. Tenang suamiku, aku jamin. Semua teh di dunia ini tak ada yang bisa menandingi teh rezeki karyaku sendiri. Benar Tuan, jangan khawatir. Juara teh tahun ini pasti milik keluarga Shen. Wangi sekali tehnya. Teh ini harum sekali. Bu. Ini namanya teh rezeki?
Setiap cangkir teh ini tercampur energi kotor dari tubuh tikus. Aroma tehnya sangat kuat. Teh ini sungguh kualitas terbaik. Minamlah kalau berani, pengecut. Teh sebaik ini, mungkin takkan bisa kau cicipi lagi. Rueying. Ku beri kesempatan terakhir. Jangan sampai menyesal nanti. Kakak masih saja pendengki. Segelas teh pun tak boleh diminum. Jangan salahkan adik tak ingatkan. Lelaki itu, tak suka wanita YG terlalu kuat. Mengatur ini itu terus, seperti nenek-nenek saja. Wanita harus bisa manja. Koini et Basekali. Tapi tak bisa kendalikan suamimu? Makan di piring tapi lihat panci. Perempuan tua yang lusuh. Sok merasa diri penting. Wangi. Lebih enak dari Qian Chongdu. Aroma pekat dan khas. Aftertaste-nya tahan lama. Rasanya tetap terasa di mulut. Aku sudah hidup 50 tahun lebih. Baru pertama kali minum TC Baini. Setelah minum segelas, mulut langsung terasa manis. Makin diminum makin ketagihan. Makin banyak diminum makin ingin. Ini teh buatan Nyonya Bai. Shen, kau dapat harta karun. Gelar Raja Teh tahun ini pasti jatuh ke tanganmu, Shen. Sudah kukatakan, di seluruh dunia ini, tak ada Dante yang bisa saingi keluarga Shen. Kalian cuma anak bawahan. Tak pantas bersaing denganku. Sepatutnya kalian menyembah di kakiku. Kakak sekarang, pastinya menyesal berat ya? Hasil penilaian belum keluar. Sudah ada yang sok jago. Terlalu dini. Tak akan kapok sampai lihat peti mati. Quan Ruiying. Ku beri kesempatan terakhir. Kembalilah pada kesalahanmu dulu, bisa kuampuni. Mulai sekarang, jalankan tugasmu sebagai selir. Layani aku dan Yaoer dengan baik. Tak akan kusia-siakan kau. Mimpi di siang bolong. Baik. Karena kau tetap membangkang. Jangan salahkan aku nanti. Raja teh tahun ini adalah Fu Yunlai milik keluarga Shen. Raja teh tahun ini adalah Fu Yunlai milik keluarga Shen. Selamat, Shen. Gelar Raja Teh kali ini sungguh pantas untukmu. Tak disangka Nyonya Bai punya keahlian sehebat ini. Ini baru teh legendaris sejati. Tentu, sudah kukatakan Shen, punya nasib besar. Kini denken. Bantuan bintang keberuntungan Nyonya Bai. Kami manusia biasa tak bisa menyaingi. Ini bukan apa-apa. Tahun lalu kami persembahkan teh baru. Kaisar langsung senang bukan main. Tahun ini kami dapat tambahan 1.000 pickle. 1000 pikul. Belakangan ini, ku dengar kabar dari istana. Dekret penghargaan untuk kami akan segera turun. Mari datang ke keluarga Shen untuk pesta perayaan. Pasti datang. Kami pasti datang. Kau kira Shen Ling sampai di titik ini karena keahlianmu dalam berhitung itu? Salah besar. Hubertahu. Kesuksesanku sekarang karena restu langit dan Dewi Kemakmuran. Kau kira bisa proyekku dengan dukungan orang lalu menghancurkanku? Kekanak-kanakan. Dasar pembawa sial. Berani-beraninya menyebut diri Dewi Kemakmuran. Nyonya mudaku ini lah yang pantas mendapat gelar itu. Kah? Aku tahu hatimu tersiksa. Tuan selalu menghargai Kasishan. Meski kau mengkhianatinya, dia masih merindukanmu. Aku tak peduli gelar. Asal kau mau kembali padanya. Posisi Nyonya Shen tetap milik. Nyonya Shen benar-benar dermawan.
Inilah wibawa nyonya rumah sejati. Yao Er memang paling bijak. Mengambilnya sebagai selir, sudah cukup bermurah hati. Quan Ruiying. Ku beri kesempatan terakhir. Jangan kau sia-siakan. Beranti Bersandiwara. Teistimois? Kalian pikir, apa yang diminum ini? Yang kalian telan. Adalah energi najis hantu tikus. Hantu tikus apaan? Mana ada hantu tikus? APA, Nyonya Shen Hantu Tikus? Nyonya Guan. Jangan asal bicara. Di zaman damai ini, mana mungkin ada hantu tikus? Nyonya Guan, apa kau jatuh sampai pikun? Quan Ruiying, apa masalahmu dengan Yao Er? Dendam apa yang kau simpan? Kenapa terus-menerus menyakitinya? Apa kesalahanku? Kenapa kau memfitnahku dan ingin membunuhku? Sudah jelas. Dia cemburu pada kekanakan Nyonya, dan kemampuannya punya keturunan. Suamiku. Sejak aku masa kiriman ini, kakak terus mencoba mencelakaiku. Janin kira. Pasti ditukarnya. Dengan tikus. Anakku malang. Seperti Zengat Leber. Hati wanita paling kejam. Semua cara keji dilakukannya. Quan Ruiying. Kau bawa anakku. Ke mana? Bukankah anakmu sudah kau bakar sampai jadi abu sejak dulu? Antuticus. Memakan keberuntungan manusia untuk memberi makan janinnya terus berkembang biak demi keturunan. Tak lama lagi. Ticus akan membanjiri. Dan menghancurkan dunia. Omong kosong. Nyonya bayi yang lemah lembut ini, mana mungkin hantu tikus? Benar, jangan sebarkan kebohongan. Tetercutu kini. 3 cangkir bikin kecanduan. Dalam 3 bulan. Perutmu akan bolong dan membusuk. Perut bolong. Ada apa ini? Kakak, kau boleh menjelek-jelekan aku. Tapi menyangkut harga diri keluarga Shen, kau tak boleh bicara begitu. Sudah cukup. Kau bilang minum selama 3 bulan. Perut akan bolong. Kini kitanya. Kenapa sudah setahun ku minum tapi tak apa-apa? Benar. Aku juga minum tak kenapa-kenapa. Awalnya aku masih merasa kasihan. Tapi sekarang, kau tetap tak mau mengakui salah. Baik. Hari ini, kau akan kubuat temani anakku dikubur. Perrault de cul. Ada apa denganmu? Perotko. Perutku juga. Perutku. Ini daun teh. Teh ini bermasalah. Suamiku. Pasti kakak yang meracuni. Dasar wanita licik. Apa yang kau lakukan pada mereka? Satus Silumenticus Pancuri Rezki. Satu lagi pria pengkhianat. Kalian berdua memang cocok. Suamiku. Kau mengincar rejeki melimpahnya. Tauka Coazaluzul. Kekayaannya ini 10 tahun lalu di kelenteng. Tikus berekor indah curi persembahan. Menumpahkan lentera. Dia menyelamatkan. Sebagai balas budi, aku menikahinya. Dia Perna Berjanji. Takkan mengkhianatiku. Ku peringatkan. Jika dia menepati janji. Akan kujaga kekayaan. Tapi jika ingkar, rezekinya akan lenyap. Hidup sengsara. Kapan aku mengkhianatimu? Lihat aura hitam di tubuhnya. Kau pikir ini sial darimu? Bukan. Ini akibat ingkar janji. Mulai sekarang, kesialan ini akan terus membuntuti, membelit kalian erat-erat. Kakap. Rezekiku bukan mainanmu. Kau tak bisa senaknya. Quan Ruiying, kau memang sudah gila. Bahkan jika aku ingkar. Lalu kenapa? Rezekiku ini. Pemberian Dewi Kekayaan. Takkan bisa diambil.
Saya papan. Benar kata suamiku. Kau manusia biasa. Mana mungkin punya kekuatan? Siapa bilang aku manusia? Aku Dewi Kekayaan, penguasa rejeki semesta. Kau Dewi Kekayaan, aku Kaisar Jedong. Dewi Kekayaan itu anggun, berwajah penuh rejeki. Bukan seperti kau, wanita tua jelek ini. Bisa menirunya? Mengaku Dewi Kekayaan. Omong kosong. Jangan marah, Dewi. Walau berbadan manusia, tapi jiwa dewa ada dalamku. Setiap penghinaan padaku akan dibalas. Serratus Kalilipa. Semuanya. Jangan dengarkan omongannya. Ceka. Dia benar-benar dewa. Mengapa aku masih bisa berdiri di sini? Yau benar. Kau memang kepalanya terkena balok. Aku sekarang kaya raya. Sebentar lagi akan dapat jabatan tinggi dan penghargaan. Balasannya. Yang kau bilang mana? Bukan tidak datang, tapi waktunya belum. Baik. Mari kita lihat. Balasan. Kapan akan datang? Maklumat kerajaan. Balasanku belum datang. Maklumat kerajaan telah tiba. Hukuman untukku belum datang. Maklumat kerajaan telah tiba. Hukuman yang kau bicarakan. Di mana? Ukumenmu. Sudah tiba. Bangsawan Wang. Apakah ini hadiah dari Kaisar? Teleturan. Penghargaan. Benar. Kaisar suka teh upeti saya. Itu kehormatan besar bagi Shenling. Aku pasti takkan mengecewakan Kaisar. Kedepan akan mengembangkan teh upeti yang lebih baik. Tentu saja, ini Taklipas dari dukungan bangsawan Wang. Ini tidak benar. Nona, pilihanmu sangat tepat. Shenling, benar orang yang beruntung. Shenling, sujud terima maklumat. Dengan restu langit, Kaisar memerintahkan. Pedagang teh Shenling menggunakan kesalahan teh berjamur sebagai teh upeti baru. Menipu Kaisar. Bukti kejahatan nyata. Menurut hukum mati 9 generasi. Aset disita negara. Kebun teh disita. Demikian titah. Hukum mati 9 generasi. Ini mustahil, tidak mungkin. Siapa Jin Xiuyuan? Hamba hadir. Jin Xiuyuan maju terima maklumat. Dengan restu langit, Kaisar memerintahkan. Jin Xiuyuan berbudi luhur dalam perdagangannya, sering berbagi kekayaan, kini diberi penghargaan, dijadikan pedagang kerajaan utama. Harap tetap setia dan jujur, membawa kesejahteraan, demikian titah. Hamba. Terima titah dengan syukur. Ruiying. Ini semua hakmu. Tidak. Ini jasamu. Tanpamu tak ada diriku kini. Bangsawan Wang, pasti ada kesalahan. Dia apa istimewanya? Ini mustahil. Ini pasti titah untukku. Teh jamur jadi upeti. Berani sekali kau. Hampir membuatku ikut celaka bersamamu. Pedagang licik sepertimu, pantas mati. Bangsawan Wang. Bangsawan Wang. Hukum sebab akibat berputar. Balasan tidak akan terlambat. Dengan perlindunganku, kekayaan yang kau peroleh karena pengingkaran janjimu akan sirna semua.
Dewi Kekayaan menunjukkan wujud. Hormat pada Dewi Kekayaan. Kau benar Dewi Kekayaan? Ini mustahil. Bagaimana mungkin kau Dewi? Kau hanyalah perempuan lemah yang kuselamatkan. Shenling. Aku dulunya disembah umat manusia. Karena doa rakyat yang menderita. Turin que Bumi menolong mereka. Tapiticus et Malicique. Mancuri persamba en cul. Menggulingkan lentera. Hingga atap runtuh menghancurkan patung emas. Kau menyelamatkanku. Aku tinggal untuk membalas budi. Kini. Hutang sudah terlunasi. Saatnya aku kembali ke surga. Ini tidak mungkin. Ini, kau bilang diri Dewi Kekayaan. Lalu yang selama ini ku sembah. Ternyata adalah dirimu? Pada akhirnya. Kaulah pembawa keberuntunganku. Apa yang telah kulakukan? Berkorban untuk punya anak. Malau mengusir Dewi sejati. Dari rumah sendiri. Shenling. Kota tak dirmutak punya anak. Kekuali. Binatang terkutuk. Jangan lari. Nona bayi ini, ternyata siluman tikus. Kau benar siluman tikus. Ampun Dewi Kekayaan, aku salah. Kasihani kami Dewi, hamba bersalah. Dewi Kekayaan, ampuni dosa hamba Dewi. Aku buta mata hati, tak mengenali wujud aslimu. Tak pernah ingin mencelakai. Dia Yang, Shenling. Dia bilang kau sudah tua, tidak bisa memberikan keturunan. Dia berjanji padaku, posisi Nyonya Shen, karena itu aku menyerah. Omong kosong. Kau memfitnah. Binatang. Masih tak mau bertobat? Kau curi persembahanku, hingga bisa jadi manusia. Tapi tak kumpulkan kebajikan, memilih jalan pintas, dan jalan sesat. Mencuri rejeki orang, menyebar energi kotor, mengacau dunia. Semua perbuatanmu ini. Apakah semua ini perintah orang lain? Aku. Sudah sampai di titik ini. Aku sudah kembali ke posisi. Maka semua sebab akibat ini harus diselesaikan. Aku telah menghilangkan semua kemampuan kalian. Mulai saat ini, generasi demi generasi, dilarang berlatih ilmu sesat selama 10.000 tahun. Jika kalian bisa berkelakuan baik, ribuan tahun kemudian mungkin akan dijadikan hewan peliharaan. Dia kan mantan pasanganmu. Sekarang cuma menunjukkan wujud asli. Kamu langsung bereaksi seperti ini? Sungguh menyakitkan hati. Rueying. Aku yang salah. Aku buta tak melihat kebaikanmu. Hei itu tertutup kapat. Rueying. Aku tak seharusnya memperlakukanmu begini. Kau setia mendampingiku. Tubuhmu rusak karenaku. Sampai menderita batuk darah. Aku tega melakukan ini padamu. Rueying. Aku benar-benar menyesal. Aku sudah sadar kesalahan, Rui. Membonji manusia muda. Tapi tak bisa menipu dewa. Sudah lama kuperingatkan. Sayangnya semuanya sudah terlambat. Rueying. Bukan Rueying. Dia, semua ini ulahnya. Rueying. Aku tak boleh melanggar janji kita berdua. Seharusnya aku dengar nasihatmu. Aku hanya termakan godaan siluman tikus ini. Rueying. Aku tak pantas memperlakukanmu begini. Aku bersumpah. Seumur hidup. Hanya akan baik padamu. Rueying. Beri aku kesempatan lagi ya? Sudah terlambat. Rueying. Kau akan pergi? Jangan bersedih. Teruslah berbuat baik. Kita akan bertemu lagi. Membersikan kejahatan tiada henti. Memberkahi dunia dengan kesejahteraan. Dewi Kekayaan kembali. Sembah hormat pada Dewi Kekayaan.
Jangan tinggalkan aku, Ruiying. Sampai jumpa di takde. Hukum mati. Nasihat untuk jujur pada semua. Dewa selalu mengawasi. Tampaknya, orang berjasa besar telah naik ke langit. Ruiying. Ternyata hutang karma harus dibayar.